Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina bin Abdillah wa alihi washabihi wa maulana amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, hari ini sesi yang ketiga ya. Seharusnya Nur Alam tapi beliau agak terlambat, jadi alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani, Ketua Bidang Dakwah Dewan Masjid Indonesia Pusat. Beliau sudah terkenal penulis buku terutama masalah manajemen masjid, dan saya sering membaca buku-buku beliau, sangat mengasihkan dan memberi inspirasi kepada kita untuk mengurus masjid lebih baik. Pak Haji Ahmad Yani ini kawan-kawan dari pengurus dan anggota Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet. Kalau hadir semua sekitar 101 yang hadir, Pak. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti arahan Bapak atau petunjuk Bapak. Bapak punya waktu untuk presentasi 30 menit ya. Nanti ada tanya jawab, Pak. Mudah-mudahan kita tepat waktu. Untuk ini kami persilakan langsung kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Yani. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara sekalian, para pengurus Dewan Masjid, pengurus masjid, wabil khusus para guru, para kiai yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Setiap masjid pasti membutuhkan dana. Sekarang ini saya mendapatkan informasi dari para pengurus masjid, dan bisa jadi kalau di Tebet mah nggak ada, tentang pemasukan dana yang kurang. Ada masjid pasar mengatakan dulu kita kalau hari Jumat dapat 6 juta, 7 juta, sekarang dapat 3 juta aja udah bagus. Ada yang berkurang 50%. Bahkan ada pengurus masjid yang mengatakan kepada saya bahwa dananya defisit. Untung masih ada sekolahan yang mensubsidi masjid karena ada punya sekolah. Ini contoh-contoh, saya tidak tahu di Tebet ya. Hah? Enggak beda. Oleh karenanya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam konteks supaya dana tetap ada, bertambah. Yang pertama adalah menanamkan keharusan untuk berinfak bagi para jamaah. Sampaikan itu, keharusan untuk berinfak, salah satunya untuk masjid. Karena orang kalau mau berinfak nggak mesti jadi orang kaya, karena berinfak dia jadi kaya. Kalau orang takwa kita udah tahu, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, dia menginfakkan harta di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau lagi kaya, lagi banyak, infaknya banyak. Lagi sedikit, ya infaknya sedikit. Bukan lagi kaya, lupa. Pas nggak punya, alasan. Ya, gue boro-boro infak, buat gue aja kurang. Ya, itu namanya alasan. Orang takwa nggak begitu. Maka dulu, di zaman Nabi, ada sahabat-sahabat miskin yang menyampaikan keluhan, ya Rasul, enak sahabat-sahabat yang kaya, mereka bisa berinfak dalam jumlah yang banyak. Kalau kami ini sedih miskin bagaimana? Apa kata Nabi? Ittaqun nar
walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka meskipun kamu bisa berinfaknya hanya sebelah kurma. Ya katakanlah sebiji kurma gitu. Jadi ini harus kita ingatkan lagi. Mengingatkannya kapan itu? Nah, khutbah Jumat. Keharusan berinfak sampaikan pada saat khutbah Jumat. Pada acara-acara taklim, tabligh yang jamaahnya relatif banyak, pada acara subuh gabungan dan seterusnya. Itu satu. Termasuk pesan-pesan tertulis kita sampaikan. Jumat itu kan sangat strategis karena jamaahnya banyak. Tidak ada forum dakwah yang jamaahnya sebanyak ibadah Jumat, itu tidak ada. Itu kalau maulid banyak Pak Ustadz? Ya banyak, tapi kan itu mesti publikasi. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, selain aspek nilai yang harus ditanamkan, ada masjid kalau habis sholat berjamaah yang 5 waktu itu mengedarkan kotak infak. Kalau dikumpulin selama seminggu, kotak infak sehabis sholat 5 waktu itu ternyata hampir mendekati pendapatan infak Jumat. Kalau Jumat dapat 3 juta, ya kotak yang diedarkan habis sholat 5 waktu 2 juta aja mah dapat, katanya begitu. Itu juga cara yang bagus untuk ditiru. Saya tidak tahu ya, udah lama nggak ke Istiqlal. Dulu di Istiqlal aja begitu. Habis sholat zuhur kotak diedarkan, habis sholat asar kotak diedarkan. Nah, karena ada jamaah kita mau berinfak, dengan kotak lewat dia jadi ingat harus berinfak. Ada yang begitu. Siapa yang terakhir ke Istiqlal sholat 5 waktu? Saya tidak tahu tuh masih diedarkan apa tidak. Padahal Istiqlal itu dananya APBN. Nah, gitu. Yang ketiga, ada masjid yang bikin kegiatan infak itu diberi nama dengan S3. S3. S3 itu sedekah 1000 sehari. Ini kan botol bisa jadi celengan, dibikin, dikasih stiker aktivitas masjid. Nah, titip ke ibu-ibu, Bu, bisa nggak Bu, 1 hari infak buat masjid 1000 aja? Oh bisa, anak saya aja jajan 5.000 nggak cukup. Nah, kalau bisa 1000 sehari, maka dari satu rumah itu dapat 30.000 sebulan. Dari satu rumah 30.000 sebulan. Ini masjid 1 RW skalanya. 1 RW 10 RT. 1 RT 50 rumah. Apalagi ada rumah kontrakan 20A, 20B, 20C. Ada berapa pintu tuh rumah kontrakan? Kalau 1 RW 500 rumah, itu 30.000 kali 500 jadi berapa? Dapat 15 juta. Dari begituan doang tuh dapat 15 juta sebulan. Ngomongnya mah enak Pak Ustadz.
Ya, karena ngomongnya enak, saya omongin. Yang repot kan kalau ngomongin aja udah nggak enak. Nah, dan ternyata ketika saya ngomong begini di daerah Mampang, waktu itu ada pelatihan manajemen masjid di kelurahan DMI Kelurahan Pela Mampang. Lah itu ada, ketika saya bilang begitu, ada pengurus masjid bilang, itu memang bisa Pak Ustadz, berhasil saya ganti karpet. Karpet semeter berapa harganya? 1 juta. Ada berapa puluh juta itu, berapa ratus juta. Itu ketutup dari dana seperti itu. Jadi tidak diawang-awang, tidak, memang ada yang melaksanakan. Itu S3. Bahkan bisa pakai cara-cara lain. Yang keempat, donatur khusus yang diminta kesediaannya. Itu kalau disebut donatur itu nggak mesti orang kaya ya. Siapa aja bisa jadi donatur. Mungkin 50.000, mungkin 100.000 sebulan. Dan perlu kita ingat, tidak semua jamaah kita itu sholat Jumatnya di masjid kita. Sebab apa? Dia dagang, sholat Jumatnya di masjid pasar. Dia kerja, sholat Jumatnya di masjid kantor. Lah kalau infaknya cuma dari kotak yang beredar di hari Jumat, ya tidak berinfak dia. Maka masih bisa disiasati lagi. Selain kotak harian habis sholat, nah itu bisa juga orang diminta kesediaannya untuk menjadi donatur tetap. Bisanya berapa terserah dia, minta kesediaan. Mau nggak Pak jadi donatur tetap di masjid? Duit saya nggak banyak, masa donatur tetap? Bapak bisanya berapa sesuai kemampuan Bapak? Sebulan berapa kira-kira? Kalau bayar wifi di rumah itu berapa sebulan? 300. Paket data internet di HP kita, gitu aja perbandingannya tuh. Masa buat wifi 300-an ribu bisa? Paket data mungkin 50.000, 100.000 bisa. Buat masjid masa iya? 100.000 misalnya nggak bisa. Begitu. Teknisnya terserah, apakah nanti dia transfer, apakah dijemput, apakah dirapel, itu soal teknis. Karenanya supaya orang mau, pengurus masjid itu perlu menjelaskan kepada jamaah tentang apa yang dilakukan. Pengeluaran itu buat apa saja, kebutuhan dananya untuk apa. Bayar listrik sebulan sekian, kasih honor marbot yang bersih-bersih masjid sekian, dan seterusnya. Di total berapa, dapatnya kalau Jumat berapa, sehingga nanti akan terasa itu jumlahnya kurang. Yang kelima, infokan nomor rekening masjid, kiris, apalagi ID pelanggan listrik, nomor token ID pelanggan, itu diinformasikan Pak. Karena duit orang itu adanya di HP. Kalau dikasih nomor ID pelanggan listrik, siapa tahu di antara mereka ada yang mau bayarin. Dibayarin sama dia. Bayar listrik berapa itu? 3 juta, apa 5 juta misalnya, dibayarin. Bendahara mau bayar listrik, keterangannya apa? Sudah dibayar. Ini siapa yang bayar? Enggak penting siapa yang bayar, yang penting udah kebayar. Begitu. Apalagi yang pakai token.
Ya, orang bisa berinfak buat listrik 100.000, 200.000. Makanya ID pelanggannya itu dipasang dengan tulisan yang besar. ID pelanggan listrik Masjid At-Taqwa nomor berapa. Saya yakin itu ada orang mau begitu. Sehingga ketika dia sudah bayar token, dia udah beli token listriknya itu, nah, di situ kan ada nomor konfirmasi. Nah, dia kirim, pengurus masjid tinggal masukkan. Atau bisa jadi karena dia bayarnya di masjid, dia langsung datang, mana dia meterannya itu. Ah, itu dia yang masukin. Mungkin aja begitu. Itu cara-cara yang bisa dilakukan. Sehingga masjid tentu saja jangan ngandelin boti. Jangan ngandelin boti. Boti mah sifatnya tambahan aja. Agar jamaah percaya dan mau berinfak, dana yang terhimpun itu harus digunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Dananya dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk sebesar-besarnya manfaat. Pemasukan, pengeluaran itu dicatat dengan baik, transparan, jadinya orang percaya. Ini sesuatu yang harus diperhatikan. Ahlan. Baik. Lalu yang ke-6, potensi pemasukan bisa dikembangkan lagi sesuai dengan potensi yang ada di masjid kita. Apa yang bisa dikembangkan? Misalnya, oh, masjid kita punya aula serbaguna, dia kan bisa disewakan untuk orang resepsi, untuk acara-acara. Anggota DPRD itu kan ada kegiatan sosperda. Bilang aja sama anggota DPRD, sosperda sekali-sekali di sini, boleh tuh di aula. Nah, saya di Masjid Al-Insan, Masjid Al-Insan Patal Senayan. Nah, itu ada juga tuh anggota DPR, anggota DPRD itu reses di situ, sehingga dia berinfak juga buat masjid. Ada orang resepsi pernikahan dan sebagainya. Apalagi kantin masjid bisa juga menyediakan kantin. Yang jualan boleh dari jamaah, tapi disewakan tempat itu. Tukang martabak jualan di depan Indomaret, bayar nggak tuh dia? Nah, bayar. Lah kalau begitu, bang, jualan martabak di sini nih, di halaman masjid. Nanti infaknya berapa sebulan? Nah, di Masjid Al-Insan itu kita siapkan tempat sehingga banyak orang habis sholat makan di situ. Ada yang jualan soto, ada yang jualan sop dan seterusnya. Nah, dari kantin itu meskipun tidak mahal sewanya, tapi ada tambahan pemasukan buat masjid. Apalagi lahan parkir bila memungkinkan, lahan parkir. Masjid Al-Falah, Masjid Al-Falah di Ben Hill itu halamannya tidak luas, tapi itu bisa
parkir motor saja. Kalau mobil nggak bisa, motor. Di situ kan banyak orang kerja di sekitarnya tuh, ada kantor-kantor dekat Sudirman kan. Sehingga saya tanya, saya suka ceramah di situ sebulan 2 kali kalau zuhur. Saya tanya, pemasukan parkir berapa? Ya dihitung rata-rata sehari 1 juta. Sehari 1 juta. Itu sekitar 200 motor ada kali. Satu motor 5.000. Dia parkir seharian di situ. Dapatlah 1 juta. Jadi sebulan 30 juta dari parkir. Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading itu pendapatan terbesar dari parkir. Parkir pakai palang. Orang 1 jam berapa dan seterusnya. Nah di Masjid Al-Insan juga sekarang itu parkir menggunakan palang 1 jam, 2 jam gitu. Kerjasama dengan pihak ketiga. Nah yang terakhir adalah mengembangkan wakaf produktif. Wakaf produktif. Misalnya ada orang mau berwakaf. Wakaf itu nggak selalu buat tempat sholat, buat masjid dalam arti bangunan masjid. Bisa saja wakaf itu dibangunkan ruko, kios, nanti disewakan. Hasil sewanya buat kegiatan masjid, buat dana masjid. Bisa juga rumah kontrakan. Meskipun dia jauh dari masjid, tapi itu asetnya masjid. Orang berwakaf. Misalnya ada orang punya rumah 2, yang satu dia mau wakafkan untuk masjid. Boleh aja, terima. Nah, rumah itu nanti dikontrakkan, uangnya buat masjid. Atau wakaf uang. Sekarang kan dikembangkan tuh wakaf uang, wakaf tunai. Wakaf tunai. Misalnya 1 orang 1 juta, yang mau berwakaf 100 orang sehingga 100 juta. 100 juta ini kan bisa digunakan untuk membantu jamaah, misalnya dalam bentuk meminjamkan. Kalau wakaf kan nggak boleh habis. Wakaf mah harus permanen. Nambah boleh, kurang jangan. Kalau dana wakaf. Ada jamaah kita nganggur. Jadi lu mau ngapain? Saya sebenarnya pengen dagang. Dagang apa? Ya dagang kopi kek, dagang minuman gitu, yang lain-lain. Ya udah dagang. Saya nggak punya modal. Lu hitung modalnya berapa? Nanti dipinjemin dari masjid, pakai duit wakaf. Duitnya utuh karena balik, 1 orang sudah bisa dibantu. Itu yang namanya pemberdayaan ekonomi dari jamaah. Ya, begitu. Ini contoh-contoh yang saya lihat di beberapa masjid, sehingga saya perlu menceritakan dalam forum ini, sehingga pengurus masjid memang harus kreatif supaya dana masjid bertambah banyak, minimal bisa mandiri membiayai aktivitas masjid. Baik, demikian waktu yang tersedia, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.